Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik ya. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Tentunya dalam pembelajaran daring ini ya, masih dalam pembelajaran daring. Nah, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu ada Fatur Amarudin Sutaria, lalu ada Karina Oktaviani, dan saya sendiri Pipit Fitria. Nah, kelompok 5 di sini akan membahas mengenai spesies individu dalam ekosistemnya. Nah, baik, lanjut. Nah, submateri. Di submateri ini yang pertama yaitu ada konsep habitat dan relung ekologi, lalu yang kedua ada ekuivalen ekologi, lalu yang ketiga yaitu pengertian sifat, yang keempat seleksi alam, dan yang terakhir yaitu seleksi buatan. Lanjut. Nah, baik. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau studi tentang sesuatu. Dengan demikian ekologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang hubungan makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Nah, oleh para tokoh di sini yaitu Odum pada tahun 1971, ekologi adalah kajian interaksi antara sesama organisme dengan lingkungannya. Nah, beliau juga mengemukakan bahwa definisi lainnya yaitu ilmu tentang rumah tangga bumi termasuk flora fauna, mikroorganisme, dan manusia hidup yang bersama saling tergantung satu sama lain. Nah, di mana dalam ekologi ini bahwa mempelajari mengenai makhluk-makhluk hidup sebagai suatu kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Di dalam lingkungan ini terdapat saling hubungan antara komponen membentuk ekosistem. Nah, sedangkan komponen yang terdalam di ekologi ini yaitu produsen, tumbuhan hijau, konsumen itu seperti herbivore, carnivore, dan omnivore. Lalu dekomposer dan atau pengurai yaitu organisme. Nah, adapun ekologi yang berupaya menjelaskan mengenai proses hidup adaptasi. Nah, coba di next lagi. Nah, ekologi berupaya menjelaskan fisiologi evolusi, genetika, dan perilaku pemahaman tentang bagaimana keragaman hayati ataupun biodiversitas mempengaruhi fungsi ekologis yang merupakan bidang fokus yang penting dalam studi ekologi. Nah, di mana ekologi ini berupaya untuk menjelaskan beberapa pertanyaan di bawah ini. Nah, pada poin pertama yaitu proses hidup adaptasi. Nah, di mana hidup adaptasi ini berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu alam lingkungan manusia dan terdiri dari komponen makhluk hidup yang hidup dan tidak hidup. Nah, makhluk hidup ini sebagai salah satu kesatuan sistem dengan lingkungannya. Di dalam lingkungan hidup terdapat saling hubungan adanya komponen dan membentuk suatu ekosistem. Nah, sedangkan komponen penyusun ekosistem ini adalah produsen, yaitu tumbuhan hijau, konsumen herbivore, carnivore, dan omnivore. Lalu dekomposer atau pengurai, yaitu organisme. Nah, dalam suatu ekosistem ini senantiasa terjadi berbagai dinamika kehidupan seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, pembentukan biomasa, piramida makanan, siklus materi, dan aliran energi lainnya. Nah, lalu di distribusi dan kelimpahan organisme. Distribusi dan kelimpahan organisme di sini yaitu adanya pergerakan individu. Nah, pergerakan individu ini yaitu ke dalam dan keluar. Individu ini disebut berupa larva, spora, biji tumbuhan. Nah, di mana penyebaran populasi yang di dalam distribusi ini disebabkan karena dorongan mencari makan, menghindarkan diri dari predator atau pengaruh iklim yang terbawa air atau angin. Nah, perilaku ini menjadi perilaku kawin atau faktor fisik lainnya. Nah, mungkin dapat dikatakan distribusi ini sangat berkaitan erat dengan kelimpahan meskipun tampak sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhi distribusi ini yaitu lebih dari
yaitu kelimpahannya. Nah, lalu ada pergerakan perpindahan materi dan energi melalui komunitas hidup. Nah, salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem di mana dilakukan itu terlebih sendiri. Nah, di mana perputaran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Sumber energi yang dimaksud yaitu cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini ditangkap oleh tumbuhan. Nah, lalu digunakan untuk pertumbuhan. Nah, perannya cahaya matahari ini mempengaruhi pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini sebagai salah satu syarat untuk terjadinya fotosintesis. Dalam proses inilah energi matahari akan diubah lalu dibentuk kembali menjadi kimia, lalu digunakan oleh heterotrof melalui rantai makanan. Efisiensinya itu fotosintesis tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, seperti itu. Seperti bentuk rantai makanan berupa rumputan, rantai makanan pengurai, parasit, dan lainnya. Nah, lalu ada suksesi. Nah, suksesi di sini perkembangan suksesi ekosistem. Nah, merupakan pertumbuhan ataupun perubahan bertahap dapat diprediksi dari komposisi spesies suatu area tertentu. Nah, perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode mungkin pada waktu tertentu. Nah, proses suksesi ekologi ini terjadi apabila adanya intervensi manusia. Nah, terjadi dalam kerangka dinamika persaingan antara spesies dan ekosistem yang sama. Nah, dapat dibedakan juga ada dua jenis yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Nah, suksesi kedua-duanya ini menjadi salah satu hal yang proses ketika adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total yang digantikan dengan komunitas baru dan dari yang sebelumnya. Lalu ada kelimpahan. Nah, kelimpahan dan distribusi biodiversitas dalam konteks lingkungan. Nah, kelimpahan di sini yaitu banyaknya individu suatu spesies tersebut yang terdapat pada lingkungan. Nah, lingkungan baik berupa density ataupun faktor dalam yaitu makanan, predator, ruang, ataupun faktor dari luar yang lainnya. Nah, di mana berperan bersama untuk menentukan batasan kelimpahan untuk suatu spesies. Nah, kelimpahan di sini yaitu cara untuk menyatakan bagaimana menghitung individu di suatu spesies tersebut dibandingkan dengan luas area yang dimana dapat dikaji dalam suatu besaran kelimpahannya. Nah, dalam hal ini mencakup sifat individu dan lingkungan baik berupa density independent faktor, yaitu berupa makanan predator dan ruang maupun density independent faktor lainnya, seperti cuaca. Karena memang cuaca di sini sangat berperan untuk menentukan batasan kelimpahan suatu spesies tersebut. Nah, kelimpahan distribusi kondisi ini ada pun yang mempengaruhinya seperti suhu. Suhu di sini yaitu lingkungan merupakan faktor yang penting dalam distribusi organisme karena memang efeknya itu terhadap proses biologis ini mungkin lebih pecah jika air yang dikandung ini membeku. Nah, lalu intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya di sini sangat berperan. Nah, karena memang sinar matahari ini diserap oleh organisme, lalu fotosintesis menyediakan energi yang menjadi pendorong kebanyakan ekosistem dari 16 sinar matahari lalu sedikit membatasi distribusi spesies fotosintesis. Lalu ada kelembapan. Nah, kelembapan di sini juga sama mempengaruhi karena memang di suatu lingkungan mempengaruhi keberadaannya banyaknya uap air yang terkandung dalam udara atau atmosfer. Besarnya tergantung dari masuknya uap air tersebut ke dalam atmosfer karena adanya penguapan dari air di lautan atau danau, sungai, maupun dari air tanah. Seperti itu. Next. Nah, oke, apa itu relung ekologi? Yaitu suatu organisme yang hanya tergantung dari mana organisme tadi hidup. Nah, tetapi lebih apa yang dilakukan organisme, bagaimana organisme itu mengubah energi, bertingkah laku, beraksi, mengubah lingkungan fisik maupun biologis, bagaimana organisme itu dihambat oleh spesies lainnya. Oke, next.
Nah, di sini terdapat habitat. Habitat organisme ialah tempat di mana organisme hidup atau tempat manusia dapat menemukan organisme tersebut yang ke dalam 3 aspek ekologi antara lain, yaitu relung habitat, spatial niche atau habitat niche. Nah, di sini relung habitat. Relung habitat di sini yaitu merupakan tempat tinggal suatu organisme yang melaksanakan kelangsungan hidupnya. Nah, di mana yaitu mempunyai status sosial, fungsional, organisme pada suatu komunitas tertentu yang meliputi bagaimana cara untuk hidup dan dapat berperan ekologi tersebut dalam kelangsungan hidupnya. Nah, hutan sebagai salah satu contoh yaitu hutan merupakan salah satu habitat dan dari berbagai jenis organisme yang merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya. Nah, di mana salah satu penyusunan hutan ini adalah vegetasi, yaitu kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada suatu tempat. Antara individu, penyusunan terdapat interaksi yang erat, baik di antara tumbuhan maupun dengan hewan yang hidup dalam vegetasi lingkungan tersebut. Nah, adapun beberapa kelompok tumbuhan hewan yang hidup di bawah naungan tajuk atau kanopi pohon-pohon tersebut itu seperti terna, liana, vivit, pipit, lalu ada saprofit, dan hewan. Nah, lalu ada relung habitat. Relung habitat di sini yaitu spatial niche. Nah, di sini relung ini yaitu merupakan perpindahan adanya energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jalur makanan tumbuhan herbivora, karnivora. Nah, biasanya perpindahan ini pada tahap perpindahan 80-90%. Energi potensial hilang sebagai panas karena itu langkah-langkah dari makanan terbatas 4-5 langkah saja. Nah, akan tetapi disebutkan bahwa semakin pendek rantai makanan, semakin besar energi yang tersedia. Nah, ada 2 tipe dasar rantai makanan, yaitu makanan dan yaitu tumbuhan herbivora, karnivora, lalu ada rantai makanan sisa yang detritus food chain. Nah, di mana mikroorganisme ini berkaitan erat rantai makanan sederhana yang terjadi pada musim dingin saja. Nah, hal ini disebabkan oleh cahayanya sedikit sehingga tanaman produsen yang akibatnya herbivora dan karnivora juga sedikit. Nah, maka dengan itu makanan diperoleh dari tumbuhan dan jumlah langkah yang sama disebut dengan tingkat trofik. Seperti itu. Nah, lalu ada relung multidimensional. Nah, relung multidimensional di sini yaitu adanya kisaran kelembapan salinitas dan diterima oleh setiap spesies di suatu habitat. Nah, setiap kisaran hal ini yaitu menjadi salah satu toleransi hewan terhadap suatu faktor lingkungan. Misalnya itu suhu merupakan dimensi dalam kehidupannya hewan mempengaruhi bukan hanya satu faktor lingkungan saja, melainkan banyak faktor lingkungan secara simultannya. Lalu faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi membatasi kehidupan organisme, bukan hanya kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, kelembapan, salinitas, tetapi juga ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan hewan, seperti makanan dan tempat untuk membuat sarang bagi hewan yang lainnya. Sudah tampil PPT-nya? Iya, silahkan. Belum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kita terkait ekuivalen ekologi. Ekuivalen ekologi merupakan suatu keadaan di mana terdapat jenis-jenis hewan yang berada pada relung ekologi yang sama dan dalam habitat yang serupa di daerah zoo geografi yang berbeda. Nah, seperti tadi disinggung ya terkait habitat. Nah, habitat sendiri kan merupakan tempat hidupnya suatu organisme yang di dalamnya itu terkait iklim, bagaimana organisme itu melakukan pemijahan, bagaimana untuk mencari makan, dan juga
bagaimana organisme tersebut dibesarkan atau melakukan pembesaran. Nah, selanjutnya kait relung. Nah, tadi kan sudah dibahas juga ya. Relung sendiri kan merupakan keterkaitan antara semua faktor yang menjadikan suatu organisme itu dapat bertahan hidup, nah bereproduksi, melakukan aktivitas makanan, dan juga bagaimana perilakunya terhadap lingkungan. Nah, dalam ekuivalen ekologi ini terdapat di mana kesamaan yang ada di berbagai geografi, nah, yang terdapat di mana habitat dan ruang ekologi yang sama. Contohnya seperti bison dan juga kanguru. Nah, bison dan juga kanguru itu hidup di relung ekologi dan juga habitat yang sama. Nah, namun memiliki tempat atau geografi yang berbeda. Untuk bison kan hidup di Amerika Utara, yang dimana kalau dalam segi geografi itu termasuk dalam Nearktik. Nah, sedangkan untuk kanguru itu kan dari Australia, yang kalau dalam geografinya itu termasuk Australian. Nah, jadi dalam ekuivalen ekologi ini tempat itu tidak menjadi apa ya baku habitat ataupun relung ekologi di geografi yang berbeda seperti itu. Nah, jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama dalam habitat yang serupa di daerah geografi yang berbeda disebut dengan ekivalen atau ekivalen ekologi. Nah, next. Next, Mbak. Belum. Yang sebelumnya Mbak yang gambar ular ya. Nah, selanjutnya terkait ekivalen ekologi juga biasanya kerabatan taksonomi dari ekivalen ekologi sangat dekat. Namun tidak memungkinkan juga ada yang memiliki taksonomi yang agak jauh gitu. Contohnya seperti ular Chirosophilea dengan Trimesurus. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini memiliki hubungan kerabatan yang cukup jauh, di mana untuk hubungan kekerabatan sendiri itu kesamaan di bagian ordo. Nah, sedangkan tadi kalau bison dan kanguru itu memiliki kesamaan di familinya. Nah, adapun bentuk dari ekivalen ekologi ini akan terdapat beberapa morfologi hewan dan juga karakteristik yang khas gitu, meliputi bagaimana dia itu untuk bertahan hidup seperti itu. Contohnya kan bison tadi hidup di daerah padang rumput dan juga kanguru juga sama di padang rumput. Nah, jadi tadi ekivalen ekologi itu adalah di mana terdapat habitat dan juga relung ekologi ya. Relung ekologi itu mencakup bagaimana dia itu untuk bertahan hidup gitu. Dan itu sama atau relatif sama
di daerah geografi yang berbeda. Yang tadi saya contohkan terkait di Nearctic dan juga Australian, ya, kanguru dan juga bison. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa contoh dari ekivalen ekologi. Nah, di sini memiliki habitat dan relung ekologi yang sama. Nah, ada bison, saga antelope, zebra, dan juga kanguru. Next, Mbak. Nah, selanjutnya terkait penggantian sifat atau karakter displacement, yaitu pemilihan karakter adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan evolusioner yang terjadi ketika dua spesies menghuni lingkungan yang sama pada kondisi sumber daya yang terbatas. Dan spesies akan melakukan adaptasi secara morfologi, perilaku, dan juga fisiologi yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat antar spesies. Nah, yang pertama ada allofatri, spesies yang terdapat pada daerah geografi yang tidak sama atau terpisah oleh barrier. Nah, jadi dalam penggantian sifat ini memungkinkan adanya pergantian sifat. Yang pertama allofatri. Nah, contohnya ada suatu danau yang terjadi penyusutan sehingga terjadi batasan secara geografis di mana danau itu dapat terpisah satu sama lain yang memungkinkan hewan-hewan yang ada di kedua daerah tersebut itu memiliki sifat yang berbeda. Nah, sifat tersebut termasuk morfologi, perilaku, dan juga fisiologi. Nah, contohnya seperti kanguru yang ada di Papua dan juga kanguru yang ada di Australia. Nah, kalau kita telisik kan berdasarkan sejarah geologinya, Papua dan juga Australia kan dulu menyatu sebagai satu daratan, ya. Namun dengan dinamika tektonisme, ya, menjadi suatu daratan yang berbeda. Nah, namun terdapat beberapa kesamaan kan dari hewan yang ada di Papua dan juga Australia. Nah, contohnya kanguru tadi, kanguru Australia dan juga kanguru Papua itu memiliki perbedaan, tapi dalam segi pertama morfologinya, seperti kulitnya. Kalau di Australian kan cukup tebal, tapi kalau di Papua kan cukup tipis. Dan juga di Papua sendiri kan terdapat dua jenis kanguru yang khas. Yang pertama itu Dusty Fidelmon, yaitu kanguru tanah yang dimana memiliki bulu relatif warna abu tapi memiliki bulu yang relatif tipis juga. Nah, selanjutnya itu Red Legend Fidelmon. Nah, dia memiliki bulu yang relatif agak merah dan juga relatif tipis. Nah, selanjutnya tentang perilaku. Nah, untuk Red Fidelmon memiliki perilaku yang berbeda kalau kita lihat di kanguru yang di Australia. Nah, Red Legend Fidelmon ini hidupnya di pepohonan seperti itu. Dan secara fisiologi juga memiliki perbedaan. Nah, contohnya kalau di Papua untuk kanguru itu kan relatif kecil, ya, kecil dan pendek. Sedangkan kalau di Australia itu relatif besar dan juga agak tinggi. Nah, selanjutnya terkait simpatrik. Nah, sedangkan simpatrik ini merupakan spesies yang terdapat pada daerah yang sama. Nah, yang menjadi pergantian sifatnya itu terjadi karena terbatasnya aliran gen, seperti munculnya populasi yang mempunyai lebih dari sepasang set kromosom. Nah, hanya dapat berkembang baik antara satu sama lain dari
yang terpengaruh oleh faktor yaitu ketidakcocokan dan juga sexual selection dan juga isolasi habitat. Nah, mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh ya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi terkait seleksi alam dan juga seleksi buatan. Nah, seleksi alam terjadi melalui suatu interaksi antara lingkungan dan keanekaragaman yang melekat di antara individu-individu organisme yang menyusun suatu populasi. Nah, produk seleksi alam itu adalah adaptasi populasi organisme dengan lingkungannya. Adapun beberapa catatan tentang seleksi alam. Yang pertama, pentingnya populasi dalam evolusi. Nah, populasi adalah sekumpulan kelompok individu yang saling kawin dan termasuk ke dalam suatu spesies tertentu serta berbagi tempat di daerah geografi yang sama. Nah, seleksi alam ini melibatkan interaksi antara individu dalam lingkungannya. Seleksi alam bekerja pada populasi, bukan pada individu. Kemudian, evolusi dapat diukur hanya dengan melihat perubahan dalam pembagian relatif variasi dalam suatu populasi selama beberapa generasi. Kemudian yang kedua ada seleksi alam akan memperbesar atau memperkecil variasi yang dapat diwariskan. Maksudnya yaitu seperti kita lihat bahwa suatu organisme bisa dimodifikasi melalui hal-hal yang dialaminya sendiri selama masa hidupnya. Tetapi tidak ada bukti bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat yang didapat selama hidup itu dapat diwariskan. Kemudian yang ketiga ada ciri khas seleksi alam tergantung pada situasi. Nah, di sini faktor lingkungan berbeda dari suatu tempat ke tempat lain dan dari suatu masa ke masa lain. Maksudnya yaitu suatu adaptasi dalam situasi mungkin tidak berguna atau bahkan merugikan pada keadaan lain yang berbeda. Nah, beberapa contoh akan memperkuat kualitas seleksi alam yang tergantung pada situasi. Next. Nah, secara sederhana, seleksi alam itu adalah pemilihan yang dilakukan oleh alam untuk memilih makhluk hidup yang dapat terus bertahan hidup dan makhluk hidup yang tidak dapat terus bertahan hidup. Selama kehidupan di bumi ini terus berlangsung, peristiwa alam juga akan terus berlangsung menyertai aktivitas kehidupan makhluk hidup. Kemudian, peristiwa alam tersebut dapat berlangsung setiap saat dan setiap waktu tanpa adanya kesiapan dari makhluk hidup yang ada di alam ini. Nah, peristiwa alam tersebut erat hubungannya dengan kelangsungan hidup makhluk hidup seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan juga bencana alam lain. Keadaan tersebut dapat diartikan bahwa alam telah melakukan seleksi terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Adapun contoh dari seleksi alam yaitu terjadi pada kupu-kupu biston betularia di Inggris. Kupu-kupu biston betularia ini terdapat dua jenis, yaitu kupu-kupu yang bersayap terang cerah dengan kupu-kupu yang bersayap gelap. Awal mula lingkungan Inggris yang bersih sangat baik untuk adaptasi kupu-kupu yang bersayap cerah. Namun, ketika limbah jelaga industri di Inggris yang semakin banyak dan mengotori pepohonan, sehingga pohon menjadi gelap yang akhirnya menjadi lebih adaptif untuk kupu-kupu yang bersayap gelap daripada yang terang. Hasilnya, kupu-kupu bersayap gelap meningkat tajam dan sayap cerah berkurang sangat drastis. Next. Kemudian di sini ada spesiasi alopatrik. Nah, spesiasi alopatrik ini disebut juga sebagai spesiasi geografis yang merupakan spesiasi yang berlangsung ketika populasi spesies yang sama terisolasi satu sama lain hingga tak terjadi pertukaran gen. Hal ini dapat diakibatkan oleh persebaran penduduk atau perubahan geografis seperti pembentukan pegunungan, pulau, atau kegiatan manusia yang berskala besar seperti pengembangan agrikultur dan juga teknik sipil. Nah, populasi yang terpisah tersebut kemudian saling menjauh secara genotip atau fenotip karena menghadapi tekanan seleksi yang berbeda, mengalami hanyutan genetik yang berbeda, dan kemunculan mutasi yang berbeda di rongkang gen masing-masing populasi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, populasi yang terpisah akan berevolusi dan mengembangkan karakter yang berbeda. Nah, bila batas geografis nantinya hilang, anggota kedua populasi mungkin sudah tak mampu berkawin, sehingga keduanya telah menjadi spesies yang berbeda pula. Next.
Yang selanjutnya ada spesiasi simpatrik. Nah, spesiasi simpatrik ini adalah suatu proses ketika spesies baru berevolusi dari satu spesies nenek moyang yang tinggal di wilayah yang sama. Spesiasi simpatrik ini merupakan sebuah jenis spesiasi yang terjadi ketika dua kelompok spesies yang sama yang hidup di lokasi geografis yang sama berevolusi secara berbeda. Nah, sampai mereka tidak dapat lagi menyeberang sehingga mempertimbangkan spesies yang berbeda. Kemudian, dalam bidang biologi, evolusioner, dan biogeografi, simpatrik adalah istilah yang mengacu pada organisme yang tinggal di wilayah yang sama. Apabila organisme-organisme tersebut berhubungan erat, misalnya spesies saudara, persebarannya mungkin disebabkan oleh spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik ini dapat dilihat pada berbagai jenis organisme, termasuk juga bakteri, ikan cilcil, dan lalat cacing apel. Namun di alam bisa sulit untuk mengetahui kapan spesiasi simpatrik ini terjadi atau telah terjadi. Sehingga spesiasi simpatrik ini unik karena terjadi sementara dua subpopulasi dari spesies yang sama menempati wilayah yang sama atau berbagi wilayah yang tumpang tindih. Next. Kemudian ada contoh dari spesiasi simpatrik. Yang pertama ada pada tanaman. Nah, spesiasi simpatrik lebih umum di dunia tanaman. Sebagai contohnya adalah tanaman induk menghasilkan keturunan poliploid. Oleh karena itu, keturunannya hidup di lingkungan yang sama dengan orang tua mereka. Tetapi secara reproduktif terisolasi. Fenomena spesiasi yang dimediasi oleh poliploidi ini terjadi sebagai berikut. Biasanya individu memiliki dua set kromosom, satu dari masing-masing orang tua. Namun, kesalahan dalam distribusi kromosom selama pembelahan sel dapat terjadi, sehingga menghasilkan keturunan dengan salinan 2 kali lebih banyak atau tetraploidi. Nah, memiliki lebih dari 2 permainan kromosom dianggap sebagai poliploidi. Poli itu berarti banyak. Nah, dalam kasus ini, isolasi reproduktif tidak dapat dihindari terjadi karena populasi individu poliploid tidak dapat disilangkan dengan populasi individu diploid. Kemudian, yang terjadi pada bakteri. Contoh nyata spesiasi simpatrik jarang diamati di alam. Dipercaya bahwa spesiasi simpatrik lebih sering terjadi pada bakteri, karena bakteri dapat bertukar gen dengan individu lain yang bukan nenek moyang atau keturunannya. Nah, dalam proses yang dikenal sebagai transfer gen horizontal, spesiasi simpatrik ini telah diamati di Bacillus dalam spesies bakteri Synechococcus dan Bacterioplankton vibrio. Subkelompok spesies yang mengalami spesies simpatrik akan menunjukkan beberapa perbedaan karena mereka telah menyimpang untuk waktu yang relatif singkat dalam kaitannya dengan skala waktu di mana evolusi terjadi. Next. Yang selanjutnya ada seleksi buatan atau domestikasi. Nah, seleksi buatan atau pembiakan selektif adalah proses di mana manusia membiarkan hewan dan tanaman secara selektif mengembangkan sifat fenotipik tertentu atau karakteristik dengan memilih hewan atau tumbuhan mana yang akan bereproduksi secara seksual dan memiliki keturunan bersama, atau bisa disebut sebagai pemuliaan selektif hewan dan juga tumbuhan untuk menghasilkan keturunan dengan karakter yang diinginkan dan juga diwariskan. Nah, ini adalah proses seleksi buatan manusia dari karakter yang diinginkan dan terutama digunakan dalam ternak tanaman yang ingin ditingkatkan. Domestikasi merupakan suatu budidaya yang menyebabkan perubahan genetik pada tumbuhan ataupun hewan yang dilakukan oleh manusia. Nah, proses domestikasi ini membutuhkan waktu yang bertahun-tahun karena melibatkan sebuah seleksi dan juga pemuliaan atau perbaikan keturunan yang menghasilkan sebuah varietas atau spesies baru. Nah, oleh karena itu, spesies baru yang terbentuk akan memiliki karakter yang berbeda dengan nenek moyangnya. Karakter yang bermanfaat seperti kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak susu pada sapi, kemudian pertumbuhan otot ramping yang dipercepat, hewan peliharaan eksotis seperti kucing savana dan juga anjing kecil seperti chihuahua diproduksi oleh pembiakan buatan. Next. Kemudian ada domestikasi hewan. Nah, proses domestikasi pada hewan sudah terjadi sejak zaman Mesolitikum.
Nah, menurut bukti sejarah tertua, anjing adalah hewan pertama yang didomestikasi di daerah Asia Timur. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya kerangka-kerangka anjing yang berusia 8.000 dan juga 7.000 tahun sebelum Masehi. Nah, hewan ternak seperti domba dan juga kambing diyakini telah didomestikasi sejak tahun 7.000 sebelum Masehi. Hewan-hewan ini didomestikasi karena kebutuhan manusia pada saat itu. Misalnya, anjing didomestikasi untuk keperluan berburu. Kucing didomestikasi untuk mengatasi gangguan tikus di lubung padi. Sedangkan domba dan juga kambing didomestikasi untuk produksi pangan, bulu, susu, serta komoditas perdagangan. Nah, manusia melakukan domestikasi terhadap hewan untuk mengembangkan sifat tertentu. Hewan yang dipilih untuk didomestikasi memiliki kriteria seperti mampu berkembang biak di dalam penangkaran, tahan terhadap penyakit, tidak agresif, serta mampu bertahan di segala cuaca. Nah, hewan telah didomestikasi memiliki perbedaan dengan nenek moyangnya, baik dalam bentuk maupun dalam sifat. Nah, misalnya sebelum didomestikasi, ayam liar hanya mampu bertelur dalam jumlah yang sedikit, tetapi ketika sudah didomestikasi, dapat menghasilkan telur yang lebih banyak. Next. Kemudian ada domestikasi pada tumbuhan. Nah, menurut sejarah, domestikasi tumbuhan telah lama dilakukan, yaitu sejak 10.000 tahun 10.000 tahun yang lalu di Mesopotamia. Nah, bangsa Mesopotamia mengumpulkan biji-biji tumbuhan seperti gandum, jelai, kacang-kacangan, dan juga kacang polong yang kemudian menanam dan menumbuhkannya. Sejak terjadi domestikasi tumbuhan, manusia tidak lagi hidup dengan berburu atau mencari tumbuhan liar. Mereka mulai hidup menetap dan juga bercocok tanam. Tujuan manusia melakukan domestikasi pada tumbuhan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangannya, tetapi juga untuk bahan baku lain, seperti untuk dekorasi atau komoditas perdagangan. Nah, tumbuhan yang didomestikasi akan mengalami perubahan baik pada bentuk maupun karakter yang dimiliki. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah domestikasi pada jagung. Nah, seiring berkembangnya teknologi, manusia pun mulai melakukan pengembangan domestikasi tumbuhan dengan cara menyisipkan gen yang dikehendaki atau melakukan perkawinan silang, sehingga tanaman budidaya saat ini banyak yang memiliki sifat tahan terhadap hama, tahan terhadap penyakit, atau dapat bertahan dalam suhu tinggi maupun rendah. Nah, perubahan yang terjadi pada bentuk dan juga sifat akibat proses domestikasi tersebut berbeda-beda, tergantung dari masing-masing spesies dan budaya dari komunitas manusia yang mengadopsinya. Dengan kata lain, manusia telah mempengaruhi bentuk evolusi pada tumbuhan dan juga hewan yang dapat mempengaruhi terjadinya keanekaragaman spesies di dunia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, dapat disimpulkan bahwa ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah, dan logos yaitu berarti ilmu atau studi tentang jejaring komunitas atau hubungan makhluk antar individu yang menyusun satu kesatuan yang terorganisasi secara mandiri, sehingga terdapat pola-pola dan proses-proses secara kompleks. Nah, ekologi juga didefinisikan sebagai studi ilmiah mengenai hubungan makhluk hidup ataupun organisme dengan lingkungannya. Keberadaan suatu spesies individu yang cukuplah unik, di mana meliputi beberapa proses-proses dalam ekologi, juga memiliki keunikan cara hidupnya dengan keadaan lingkungan. Untuk itu dapat menentukan status organisme dalam lingkungan alamiahnya. Nah, kita juga harus mengetahui aktivitas, makanan, sumber energi, metabolisme, pertumbuhan, dan pengaruhnya terhadap organisme sekitar serta kemampuannya untuk mempengaruhi lingkungan hidupnya. Nah, ukuran morfologi alat tubuh dapat dipakai sebagai indeks dalam memperbandingkan relung dari tanaman dan hewan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan untuk sesi tanya jawab bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp group. Terima kasih.